suyuhuhum qad yakununa minal juhalil bahsi. Dan guru-guru mereka, kalau saya tidak mengatakan guru-guru mereka nih, karena yang dituduh adalah Sumatera dan Asia dan Jawa ya. Jadi guru-guru kita itu dituduh oleh mereka, diklaim oleh mereka bahwasanya guru-guru kita itu adalah orang-orang bodoh yang tidak bisa membahas kitab, tidak bisa membahas agama. Au minal ladzina adraku ilman naqisan, atau mungkin di antara guru-guru kita ini walaupun punya ilmu tapi ilmunya sangat sedikit atau nakis bahasa Arabnya. Itu apa namanya, ala kutubil Kailani, tidak paham kitab-kitab Kailani. Wa fi ba'di farqil Ismailiyat aumin ya, aumin, atau guru-guru kita itu adalah ajarannya mengacu kepada ajaran Ismailiyat al-ghaliyah al-mutalawwinah bilauni ahli tasawufi, yang seakan-akan menunjukkan dirinya ajaran itu adalah ajaran tasawuf. Au min ahli wahdatil wujud, guru-guru kita, guru-guru Nusantara ini dituduh sebagai penganut ajaran wahdatil wujud al-mutamajjisati, yang apa, mutamajjisa itu saya maknai majusi Ustaz, betul ya, karena madinya itu mim jim sin, betul ya, kurang lebih Kiai, kurang lebih gitulah, begitu teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah orang Jawa, orang Nusantara, orang Sumatera dan di sekitarnya, katakanlah Asia di atas diksinya, itu dituduh ulamanya ulama bodoh, tidak bisa membahas agama, torikohnya torikoh syaitoniyah, apalagi tadi torikoh yang apa namanya, mengikuti ajaran wahdatil wujud yang apa, mengidentifikasikan itu adalah ajaran majusi. Itu dibawa minta sepil kitabnya Yai, saya males sudah, cari sendiri. Okukul Almas juz 1 halaman 107 bisa dicari sendiri, nanti tunggu aja VT-nya. Jujur aja saya sambil baca kitab, saya sambil baca kitab ini teman-teman, tadi ketika saya menemukan ibarah ini, takbir ini, saya baca sambil marah, sambil mangkal. Itu loh, apakah itu bagian dari detek bahwasanya saya ini mengamalkan hubul waton minal iman? Nggak terima saya kalau guru-guru Nusantara dituduh sebagai pengamal torikoh yang syaitoniyah itu. Ini temuan baru ini Kiai. Saya merespon dulu sedikit ya. 1 menit. Jadi nanti kalau Yai Moko dan juga manggilnya apa nih, Ustadz aja ya, Ustadz Bani, membuat VT, tolong dianalisa atas dasar apa Habib Gemblung ini berkata seperti itu. Adakah para ulama-ulama Nusantara menyenggol hal-hal yang merupakan kebanggaan Bahlawi misalnya, ataukah adanya rasa cecunguk, cari muka, contohnya anjing antek Belanda Wisman bin Yahya yang mengatakan torekoh di daerah Banten dan sekitarnya itu adalah sesat, gurur. Nah, jadi minta nanti dianalisa siapa penulis ini, masanya atau tahunnya, lalu latar belakangnya apa, sehingga dia mengatakan
fitnahan seperti yang dipaparkan oleh Kiai Moko tadi. Minta latar belakangnya serta modusnya mengatakan demikian. Thank you host. Ya, Bang Fani silakan. Ya, saya baca sekilas paragraf setelahnya itu tidak menyebutkan alasan atau argumen atau hujah yang mendukung argumen di dua paragraf yang tadi dibacakan Kiai Muko. Saya masih membaca paragraf yang lain. Monggo dilanjut. Sudah Gus Fani, ya. Dan alhamdulillah saya sudah pindah room yang ketiga ini teman-teman. Saya sengaja memang naik sebentar untuk menyampaikan ini, dan setiap saya naik alhamdulillah di sana ada ustadz, ada kiainya. Barusan terakhir ada Kiai Wali TikTok, yang sebelumnya ada siapa? Kiai Gaib. Habis ini saya mau pindah lagi, tak sebarkan ini. Ya, Kiai. Matur nuwun informasinya ya Terima kasih Moko. Kiai Moko. Jazakallah khairan Kiai. Terima kasih banyak Kiai. Sami-sami. Mohon maaf teman-teman ya, saya baru naik langsung nyerocos deh, karena saya sambil marah, jujur aja baca kitab sambil marah saya. Nggak terima kalau Apa informasi penting Yai? Sangat bagus, Pak Yai. Wis kurus bojone siji ngamuk anae. loh, lu dia kayak ini toh. Lu kayak ini. Sudah gitu dulu teman-teman ya. Ya iku Nah, ngamuk. itu toh Yai. Itu toh Yai kitabnya Yai. Iya ini. Oh ya betul itu betul. Izin Yai. Ya tak turun ya, biar diterangkan sama ini. Enggak, ini tadi ibarat tadi kitab apa ya namanya? Ini sudah disepil sama Yai Wali TikTok. meleo mendelik pakei. Ini sudah disepil loh. Oh, itu ya. Oh, kitabnya yang tadi ini ya. Sebentar, Ya, dikirim topi itu, gantinya download itu. Oke. Bose Iya, dulu kere ya. masa wani ngirim topi. Gua tak tendang loh ya. Kita medun ae wis. Ngomong turun ditendang. Loh, mata screenshot malah ditutup. Oh, ya Allah. Enggak dulu Kiai mau tak screenshot, mau tak besarkan. Topi. Tapi kawan-kawan topi. Insut. Pengen topi sih. Turunkan dulu host, saya turunkan dulu host. Oh, Makasih siap, banyak ya, teman-teman. Mohon maaf ya. Ini ya, sebentar ya. Ini izin loh untuk siapapun. Aku tak kasih bocoran loh. Ini hanya di Komal ini. Gini loh caranya download kitab lewat handphone gampang banget. Masuk Google. Lalu kemudian ini, ketik ini ya. Internet Chip. Archive. Ya. Lalu lanjut nama kitabnya. Muncul dia dengan sendirinya. Oh, internal archive itu masuknya ke Google dulu ya. Oh, Iya ke Google. hostnya Nanti Deso. misalkan ini kan kitabnya namanya Hostnya Al-Qur'an Deso. Mas, maka bisa gini. Internet Nih, saya Archive. Nah ini bukan gini. Kitabnya apa ya? Ukudu Almas. Mas. Waduh, nggak kelihatan. Nah, gini klik. Itu nanti muncul Bani. Ya, ini sudah Kiai. Tuh, Ya. internet chip. Nah, internet Langsung. Apa aja arsip. kitabnya? Loh, udah Misalkan dikasih mau topi Kiai ini. Wali sama Kasih topi. Iyalah. Cash. Apa aja kitabnya, misalkan kitab-kitab yang kecil misalkan, ya tinggal tulisnya pakai Arab tapi nanti cepuannya cepet gitu. Iya. Dan itu nanti downloadnya apa itu namanya free ya, nggak bayar teman-teman. nanti downloadnya Kitab gini aja. apapun. Kiai. gimana Bani? Dan cara downloadnya itu gampang. Jadi begitu muncul
Klik, habis klik itu nanti taruh di bawah yang ada tulisan file, klik di situ nanti dia gerak sendiri. Kalau mau cara simpelnya gini aja, klik ininya kitabnya kan nih, terus klik ini yang tanda panah bawah ini. Kalau itu ya. Jadi dia akan langsung ini, terus get PDF. Nah udah gitu, nanti akan otomatis terdownload ya. Tapi ini saya pakai ini ya, pakai Google Chrome ya. Iya, yang paling enak yang pakai Google Chrome. Pakai Chrome aja. Semuanya ya, apapun bukunya, apapun kitabnya, kalau pola pencariannya dengan ketik internet arsip, lalu pilih menu kitab buku yang kita inginkan nanti muncul. Kalaulah buku yang kita maksud masuk ke dia, tapi buku yang bercerita tentang sosok skincare pasti nggak ada gitu ya. Ada ya, Yi. Oh ya wis, karek percaya ae. Tapi kalau download gratis di situ, host, kenapa yang ngasih tahu minta topi, host? Ini karena aku ketika buka pakai internet sendiri, bukan hasil jompleng punyaan lu, Cong. Masalah gitu, datang ke kantor kelurahan numpang wifi. Enak aja, aku ke tetangga aja nggak berani, apalagi kantor kelurahan. Deket kuburan, Cong, takut aku nanti ketemu sama orang yang mirip dirimu. Utangnya belum dibayar utang. Kenapa panjenengan ilmunya tinggi tapi kok mau jadi cunguk jongosnya Mbak Alawi 30 tahun? Itu ditanyain lo orang-orang, Cong, tanyain lagi, Cong, wali TikTok. Kalau muncul, nah ini pas muncul ini. Begini ya teman-teman, aku waktu itu kenapa jadi jongosnya Mbak Alawi karena aku dihipnotis, disihir, dipelet, disantet dan lain sebagainya. Begitu teman-teman, aku sekarang sudah bebas merdeka. Ada ngeles hipnotis. Mana ada Mbak Alawi main pelet. Kalau melet-melet apem lokal iya, tapi panjenengan di pelet nggak mungkin. Ini ngapain sih Bani Arsad ini murid-muridnya Ompong kok ngeroyok saya, Ruki muridnya, Acong muridnya Kori. Kenapa sih? Dendam. Saya bukan ya, Kiai. Saya bukannya. Aku pengasuhnya, Syai. Gara-gara berguru sama Bani Arsyad ini. Siap Tengku Kori, Gara-gara berguru sama Bani Arsyad aku belajar ini. ilmu sama kamu, Sayyidku. Tengku Kori itu Riki sama Acong itu. Mungkin ini mau balas dendam kali, Kiai. Untung aku nggak dengar. Bani, kamu sebagai kakak dari istriku, kamu wajib membela adiknya, Bani. Begitu loh, Bani. Waduh. Ini gara-gara Berat berguru ini. sama Bani Arsyad nih, salah gaul. Waduh. Kok saya lagi yang disalahin? Nggak sekalian hostnya aja, Kang Aco. Harusnya sih emang tempatnya salah dan dosa. Oh iya. Nek Kiai tadi ngomong disantet diguna-guna, mosok Kiai mempan ah. Iya, berarti Kiai Ece, Kiai KW. Kau Ya. kalau masih mempan. Nabi Muhammad juga Nabi ecek-ecek karena mempan kena santet ya. Aduh, berat ini. Ayo gimana? Ini jangan melebar kemana-mana. Ini untuk masalah Kiai, jangan Ya kemana-mana. terserah, Tapi kan Nabi aja kena santet kok itu apalagi sebelum Kiai. ada turun ayat untuk menangkal santet. Sekarang ayatnya udah turun, panjenengan masih kena, berarti ece-ece. Bukan karena ecek-ecek, saya nggak baca ayatnya. Ajur bocok Kiai balik wis tendang ae. Tendang anu kan Bang Acong jalan memoto.
bikin rusuh di room ini. Enggak, gua nggak jadi momot di mana-mana enggak. Yuk lanjut Kiai Udah, Nusantara. lanjut. Kiai Nusantara bangkit, nyalain di mute dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru masuk langsung ikut aja, belum mendengar seluruhan apa yang dibahas. Ini pembahasan deportasi Mbak Alawi atau gimana nih, host? Nah ini cuma hashtag saja. Tadi saya judulnya itu kesejarahan Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir dan kota Hadramaut serta kesejarahan Wali Songo yang dikatakan dari Mbah Saiban dan Mbah Saiban adalah Mbah Alawi. Dari Gus Baha itu setelah adanya tesis ternyata terbantahkan dan itu ada banyak Gus ya dan Kiai bahkan yang satu alumni atau seniornya Gus Baha juga turun gunung untuk memberikan tanggapan atau koreksi tentang itu gitu loh Kiai. Seperti itu tadi. Walaupun itu video YouTube-nya sudah video lama sebelum ada tesis. Tapi kan diunggah sama Mukibo itu seolah-olah itu pernyataan terbarunya Gus Baha itu loh Kiai. Ya, saya paham itu kan sudah dikomentari sama Gus Buat Pleret itu kan, bagaimana Gus Baha, bagaimana Kiai Imad itu kan. Nggak, artinya kalau deportasi ini dibahas, ini juga masuk dan menarik, gitu kan. Ini juga yang lagi diperbincangkan ya di tingkatan para pejuang-pejuang yang notabene adalah orang-orang hukum, bagaimana mendeportasi Mbak Alawi. Karena alasan mendeportasi Mbak Alawi sebenarnya sudah masuk dalam kategori kedua, ini yang saya ikuti ya di offline, yaitu adalah adanya ancaman terhadap keamanan atau ketertiban umum, di mana bentuk-bentuk dari ancaman terhadap keamanan atau ketertiban umum itu kan ada beberapa bentuk atau kategori, seperti adanya kejahatan berat, terorisme, perdagangan manusia, narkotika, yang ada penipuan, pemalsuan dokumen, terus menyebarkan paham ekstremisme. Karena paham ekstremisme ini kan bagian dari penyebaran ideologi yang membahayakan stabilitas negara seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berideologikan Pancasila, seperti itu. Terus apakah Mbak Alawi yang mengaku-ngaku sebagai Duri Rasulullah dalam sisi sejarah dia dan klannya itu ternyata bukan asli pribumi, itu kan begitu. Apakah ini masuk dalam konteks deportasi yang harus dilakukan? Nah, kita cek satu persatu kan begitu. Dalam konteks hukum, ini kan ngomong hukum ya, tidak dalam konteks imigrasi, karena dia sudah ngakunya ber-KTP Indonesia kan, tapi belum ada penelusuran, pendalaman lebih jauh. Dulu pernah kita menyampaikan ke tingkatan RT dan RW, bahkan kelurahan, apakah para Mbak Alawi yang hidup di perkampungan-perkampungan itu sudah tercatat sebagai warga negara di tempat tinggalnya. Dia sebagai warga negara kampung mana, itu kan? Jangan-jangan dia seorang imigran gelap, dia tidak punya visa, kan itu perlu dilacak gitu, Bos. Ini bagian-bagian yang sebenarnya ini sudah dibahas gitu, tapi dipertajam lagi kemarin-kemarinnya mengkaitkan dengan pasal-pasal atau aturan-aturan yang berlaku di negara kita, begitu. Seperti ketika Mbak Alawi mengaku klaim menggunakan klaim sebagai keturunan Nabi,
ini sebenarnya secara hukum kan bisa dideportasi. Kenapa? Karena dia melakukan pemalsuan dokumen atau identitas, gitu kan? Dimana kalau kemudian dilacak pada pencatat resmi ternyata ada lembaga resminya nih, Nakobah ya internasional itu punya catatan resmi Dzurriyyah Rasulullah. Loh kok dia tiba-tiba kemudian di sini mengaku tanpa punya isbat nasab dari lembaga yang resmi? Berarti dia telah melakukan pemalsuan dokumen dan identitas. Ya. Terus yang kedua, dia sendiri, klan Ba'alawi sendiri kan dia lagi menyebarkan informasi atau menyesatkan atau meresahkan. Kenapa? Karena klaim nasab ini kan juga disertai dengan ajakan, disertai dengan adanya pendawiran kepentingan pribadi, kan begitu ya. Sampai kemudian ada dari Profesor Menahem Ali itu meminta istrinya Muhyiddin itu kan. Loh, ini sudah penyalahgunaan itu kan, kekuasaan dan pemaksaan atas nama klaim sebagai Dzurriyyah Nabi. Ini kalau dibahas sebenarnya asik gitu kan. Itu aja sementara dari saya, terima kasih. Ya. Bang Firman, monggo Bang. Ada tambahan Bang Firman? Bang Amin, Bang Bani. Lanjut dulu, ada tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit aja lah. Bang Bani. Iya. Semangat terus.